Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadira Destiana. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan. Baik, perencanaan keuangan. Kita cermati sama-sama dulu apa itu perencanaan, yakni sebuah proses penetapan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai tentunya dengan efektif dan efisien. Orang sering tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan tersebut dan cenderung melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Saya berikan gambaran sedikit mengenai siklus kehidupan manusia dimulai dari adanya masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa usia matang, masa usia mapan, dan masa tua. Masa bayi dari sejak manusia lahir hingga umur 3 tahun, kemudian lanjut ke masa kanak-kanak dari usia 4 sampai 9 tahun, berlanjut lagi pada masa remaja di usia 10 hingga 14 tahun, masa dewasa 15 hingga 29 tahun, masa usia matang 30 hingga 40 tahun, usia mapan 40 hingga 60 tahun, dan masa tua di atas 60 tahun. Setiap tahapan dalam kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai meninggal, selalu memerlukan biaya untuk memenuhi dalam rangka mempertahankan hidup dan berkembang. Kebutuhan dimulai dari kebutuhan terhadap diri sendiri, seperti pada masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa remaja. Mungkin juga beberapa tahun di masa dewasa. Kemudian kebutuhan, ada juga kebutuhan karena memang telah berpasangan, mulai dari masa dewasa, masa usia matang, usia mapan, dan masa tua, sampai kebutuhan karena telah memiliki keturunan. Kebutuhan-kebutuhan di setiap siklus kehidupan manusia semakin lama tidak semakin murah, juga tidak semakin sedikit, semakin sederhana, justru sebaliknya ya, semakin ke sini kebutuhan itu semakin banyak. Tentunya juga bukan semakin murah, tapi semakin mahal, semakin beragam dan juga semakin kompleks. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut serba terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia itu sangat banyak, bahkan tidak terbatas. Untuk itu diperlukan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengontrolan agar tujuan hidup kita sebagai manusia dapat tercapai. Ya, sukses berawal atau dimulai dari mimpi. Untuk hidup yang sukses di dunia dan akhirat, mendapatkan penghasilan yang besar dan berkah, kesejahteraan lahir dan batin, pendidikan setinggi mungkin, kemudian kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan, pensiun nanti di masa tua tanpa membebani orang lain, kita juga bisa tetap sehat dan bugar. Perencanaan perlu dilakukan. Jika kita sudah membuat rencana dengan baik, maka kita akan selalu ingat dengan tujuan kita. Lalu apa yang akan terjadi jika tidak ada perencanaan? Ada quotes yang menuliskan everything won't go as smooth as planned, yaitu semua tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan. Jadi suatu hal yang telah direncanakan, kita menetapkan sebuah tujuan, kita menetapkan pelaksanaannya, langkah-langkah teknisnya, kemudian kita menetapkan strategi,
semuanya belum tentu berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan tanpa perencanaan, tentunya akan memiliki risiko yang lebih banyak dalam mendapatkan gangguan pada saat pelaksanaannya. Seperti kita menetapkan sebuah tujuan. Mahasiswa menetapkan kelulusan, dia mempunyai tujuan lulus. Apabila tidak disertai dengan perencanaan, ya bisa jadi ketika tahapan mencapai kelulusan, ya kita mahasiswa tersebut akan mengalami kemunduran, gitu ya, bahkan kelulusan yang sudah ditetapkan, yang sudah direncanakan waktunya bisa mundur, ya. Nah, untuk itu perencanaan perlu dilakukan karena perencanaan berperan besar dalam menekan risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya perencanaan, kita bisa memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian kita dapat melakukan tindakan antisipasi semenjak dini. Perencanaan itu diperlukan agar diketahui tujuannya apa, kemudian cara-cara mencapainya seperti apa. Apabila ada hambatan yang timbul, kita bisa persiapkan, lalu kita juga bisa persiapkan juga solusi pemecahannya, sehingga tujuan yang kita tetapkan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Keberhasilan pengelolaan keuangan sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan kita dalam mengatur yang namanya pengeluaran. Karena kekuatan dari kontrol kita terhadap pengeluaran itu jauh lebih besar daripada daya kontrol kita terhadap penghasilan. Kita bisa mengatur pembelian kita membeli kebutuhan apa, kita lebih bisa, lebih kuat mengatur kontrol dari pembelian kita daripada kita mengatur bagaimana caranya memikirkan penghasilan kita supaya lebih banyak, jadi kita bisa leluasa untuk melakukan pengeluaran atau pembelian. Jadi kita harus memiliki sikap bijak dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan pengeluaran. Baik, di dalam perencanaan keuangan, di dalam pengelolaan keuangan, di kehidupan kita mengenal adanya istilah kebutuhan dan keinginan. Ya, Philip Kotler dalam bukunya tentang prinsip marketing mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi atau kualitas hidup di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia terdiri atas 3 hal. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu seperti makanan, pakaian, serta keamanan. Lalu manusia juga membutuhkan yang namanya kebutuhan sosial, memiliki seseorang dan kasih sayang. Yang terakhir, kebutuhan individual. Kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan pengetahuan, kemampuan dalam mengekspresikan diri. Lalu apa yang dimaksud dengan keinginan? Baik. Selain kebutuhan, di lain pihak, keinginan merupakan pengembangan kebutuhan yang biasanya terbentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi masing-masing individu. Semakin banyak manusia terpapar oleh informasi dan keragaman objek, maka akan semakin banyak keinginan yang timbul. Manusia sebetulnya mempunyai kebutuhan yang sempit, yaitu kebutuhan dasarnya tadi, namun memiliki keinginan yang tidak terbatas.
Kita tahu, kita saksikan para produsen tentu saja selalu berusaha menciptakan hal-hal yang baru, yang membuat pilihan semakin beragam. Para marketer berlomba-lomba untuk membangun persepsi yang menggiurkan tentang produk-produknya, yang membangkitkan kita sebagai manusia memiliki keinginan sebagai konsumen untuk membeli produk-produk mereka. Akibat dari berkembangnya teknologi pemasaran, membuat keinginan menjadi sulit ya dibedakan dengan kebutuhan. Oke, misalnya dalam perkembangan ilmu marketing, telah membuat masyarakat menjadi sangat berkeinginan pada kepemilikan material. Orang sering dihargai dari apa yang dimiliki ya, bukan dari siapa mereka sebenarnya sebagai individu. Manusia menjadi sangat materialistis. Pencapaian manusia seringkali dihargai berdasarkan pada seberapa mahal mobilnya, kemudian seberapa mahal rumahnya, atau pakaian yang digunakannya, daripada pencapaiannya untuk kemanfaatan kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Pandangan inilah yang diharapkan dapat dikritisi oleh kita, sehingga tujuan hidup yang kita rencanakan bisa jauh lebih mulia untuk kualitas masyarakat dan lingkungan menjadi lebih utama daripada kepemilikan material. Ya, demikianlah kita diharapkan dapat secara kritis memilah-milah objek yang ada di sekitar kita, apakah suatu hal itu adalah kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup kita, sehingga harus mau tidak mau kita beli, ataukah hanya keinginan yang dapat ditunda pembeliannya. Kemampuan mendisiplinkan diri untuk menempatkan kebutuhan di atas keinginan, kebutuhan yang dalam artian jika tidak dipenuhi akan mengganggu kualitas kewajaran hidup. Diutamakan ya, kita harus utamakan di atas keinginan yang bersifat menyenangkan jika dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan mengganggu keberlangsungan hidup, tapi keinginan tersebut menyenangkan hanya dalam jeda waktu singkat saja ya. Contohnya secara sederhana ya, kita membedakan mana yang namanya kebutuhan manusia, mana yang namanya sebuah keinginan. Misalnya adalah makan. Makan itu adalah kebutuhan dasar hidup manusia ya. Yang namanya kebutuhan memang mau tidak mau harus kita penuhi, harus kita beli makanan itu. Kalau kita tidak makan, kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan mengganggu kualitas hidup kita. Namun ada juga makan di restoran. Nah, ini sama-sama makan, tapi makan di restoran yang mahal, yang populer, yang sedang banyak orang kunjungi, yang sedang hits gitu ya. Kita lihat di berbagai platform atau media sosial itu disebut dengan keinginan. Ya, mudah-mudahan dengan contoh yang sederhana ini kita bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya sebuah keinginan. Ya, ada seorang penulis buku yang bernama Colin Dunbar pada tahun 2004 dalam bukunya yang berjudul Invest in Yourself. Ya, ketika kita memiliki keinginan yang kuat atas sesuatu, ya, segala hal yang kita lakukan menuju mimpi tidak akan kita rasakan sebagai kerja keras, ya. Jadi kita harus menetapkan prioritas kebutuhan, ya, karena itu akan sangat membantu membangun kedisiplinan dalam mengambil setiap keputusan untuk pengeluaran. Memang ketika menjalaninya akan terasa tidak mudah, bahkan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, ya. Apalagi jika konsekuensinya dari kedisiplinan itu adalah kita dikucilkan oleh pergaulan, dan oleh rekan kita yang mungkin akan menilai diri kita pelit, gitu ya. Tapi ketika kita memiliki keinginan kuat, ya, kita ingin mencapai tujuan yang kita rencanakan, segala hal yang kita lakukan menuju tujuan tersebut atau kita sebut sebagai mimpi tidak akan kita rasakan sebagai kerja keras, ya.
Tapi sebuah proses yang begitu menyenangkan, kita menikmati prosesnya. Karena kita tahu apa yang akan kita dapatkan sebagai hasil dari upaya kita. Kita harus punya mimpi, dan mimpi ini akan memberikan kekuatan untuk kita perjuangkan, serta melampaui pengorbanan yang dituntut oleh keadaan. Baiklah, kita lanjut dalam perencanaan keuangan. Ada beberapa platform digital ya yang bisa kita manfaatkan ya. Apa saja? Nah, fasilitas digital untuk merencanakan keuangan di masa yang serba canggih ini, di mana informasi tidak terbendung, tidak terbatas ya. Banyak sekali portal atau aplikasi maupun media sosial yang menyediakan bentuk digital untuk membuat perencanaan keuangan. Hal ini tentu saja sangat membantu ya, karena pada zaman sekarang momen apapun rasanya selalu ingin kita capture, ingin kita simpan gitu ya, rekam jejak digitalnya, tidak terkecuali dalam perencanaan keuangan. Ya, fasilitas-fasilitas digital untuk menentukan perencanaan keuangan dapat membantu kita misalnya untuk membuat target keuangan secara periodik. Kemudian yang kedua, membantu kita dalam mencatat pengeluaran dan penghasilan. Dan yang ketiga, membuat anggaran dan neraca kekayaan bersih. Ada dua jenis fasilitas digital dalam merencanakan sebuah keuangan, ya. Ada fasilitas digital yang gratis dan ada juga fasilitas digital yang berbayar. Nah, tentunya yang berbayar ini lebih komprehensif ya daripada fasilitas digital yang gratis, ya. Fasilitas berbayar contohnya ada yang disebut dengan future value. Nah, ini bisa membantu kita mengetahui laju inflasi yang terjadi di negara kita. Kemudian ada juga present value. Nah, kalau present value ini bisa membantu kita dalam merencanakan sebuah investasi. Fasilitas digital untuk perencanaan keuangan, efektivitas penggunaannya sebetulnya tetaplah yang namanya aplikasi, yang namanya sebuah software, tentu ya, itu adalah benda mati ya. Efektif atau tidaknya aplikasi tersebut kembali lagi kepada penggunanya ya. Kita sebagai penggunanya harus lebih smart tentunya ya. Karena pada kenyataannya kehidupan keuangan dari pengguna fasilitas digital ini tentu saja tergantung pada pemahaman penggunanya. Kemudian kita juga perlu ya disiplin terhadap ketika menggunakannya. Kita juga harus mengetahui atau harus membekali diri kita terkait kemampuan menganalisa data yang disediakan oleh fasilitas digital yang kita gunakan untuk membantu perencanaan keuangan. Sebagai pengguna platform digital dalam perencanaan keuangan, kita wajib untuk terlebih dahulu memahami apa tujuan keuangannya. Rencana apa yang akan ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, dengan demikian, alat bantu platform digital perencanaan keuangan itu bisa kita manfaatkan secara optimal. Ya, sebagai orang yang akan atau user ya, yang akan mencoba atau sudah menggunakan platform-platform digital ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Beberapa faktor yang perlu ditembangkan oleh kita sebagai pengguna platform agar kita bisa kebermanfaatannya dirasakan dengan optimal. Yang pertama, kita harus memperhatikan faktor keamanan. Seaman-amannya yang namanya digital tetap saja berbahaya bagi terutama khususnya untuk data pribadi kita ya. Kita bisa menggunakan pertanyaan acuan nih untuk mengukur seberapa aman sih platform digital yang kita gunakan ya. Ada beberapa contoh pertanyaan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, apakah data yang dimasukkan oleh kita sebagai pengguna platform digital itu tidak akan bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab?
Ya, jadi biasanya kan kalau kita menggunakan platform digital, kita diminta beberapa data ya, misalkan alamat email kita atau nomor HP kita ya. Pastikan data-data pribadi yang diminta dalam platform digital itu akan aman ya, tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, apakah data rekening keuangan atau kata sandi pengamannya itu aman juga ya, artinya tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain ya. Kemudian yang berikutnya, hal yang perlu diperhatikan adanya faktor kenyamanan. Dalam hal ini, kita bisa menguji faktor kenyamanan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah, apakah platform digital yang kita gunakan itu dapat diunduh ya menjadi suatu laporan komprehensif dalam bentuk spreadsheet ya. Bisa atau tidak, kalau misalnya bisa, itu kan akan lebih memudahkan kita ya untuk memiliki dokumen pribadi. Apakah laporan dari spreadsheet itu bisa kita bagikan ke pihak lain yang menjadi mitra pengguna fasilitas digital ya, bagi yang mungkin pada saat ini ada di masa dewasa dan sudah menikah atau mungkin nanti merencanakan kehidupan di masa depan dan sudah berpasangan, apakah bisa gitu ya kita berbagi dengan pasangan kita atau orang-orang terdekat kita, dengan orang tua kita, sharing gitu, sehingga menjadi bahan diskusi. Apakah laporan yang dihasilkan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, dan apakah tampilan laporannya itu mudah untuk ditampilkan dan dimengerti. Jadi kalau kita nggak ngerti dengan tampilan atau cara bekerjanya sebuah platform digital, ya buat apa gitu ya. Nantinya kita juga ya jangankan untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan gitu ya, dalam prosesnya saja kita sudah bingung bagaimana melangkahnya gitu. Jadi pilihlah dari segi faktor kenyamanan platform-platform digital yang memang kita bisa mengerti. Kemudian yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan adalah faktor kehandalan. Ada beberapa pertimbangan untuk hal ini. Yang pertama adalah apakah platform digital yang kita pilih itu memiliki sistem yang stabil, yakni platformnya dapat menyimpan data untuk kurun waktu yang lama dan dapat diakses dari perangkat yang berbeda atau dapat dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa merubah hasilnya. Ya. Nah, di sini peranan dari perencanaan keuangan lagi-lagi ya. Jadi kita tidak tahu seberapa lama masa alat yang digunakan oleh kita untuk mengakses platform digital. Mana tahu di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah prosesnya kita ganti alat, kita ganti HP gitu ya. Kita mau memindahkan, apakah ada kendala atau memudahkan kita. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian apakah penghitungan yang dilakukan dan rumus yang digunakan memang benar hasilnya dan sesuai dengan maksud pengguna. Kita juga harus analisis bagaimana kinerjanya penghitungan yang dilakukan oleh platform digital tersebut ya. Apakah rumusnya sudah valid, sudah sesuai dengan perhitungan yang sesungguhnya, atau ada perhitungan-perhitungan yang di luar nalar kita. Nah, itu harus berhati-hati. Apakah data yang tersimpan akan mudah untuk diselamatkan jika ada kita jika mendapat serangan di sini mungkin virus ya, malware atau sejenisnya ya. Kemudian apakah informasi yang disampaikan dalam platform itu senantiasa up to date ya, yang terbaru. Nah, ini ada contoh-contoh nih fasilitas digital untuk transaksi keuangan ya. Yang pertama ada online banking ya. Ini memudahkan sekali ketika kita mengecek pengeluaran atau ada mutasi yang masuk ya. Ini termasuk salah satu fasilitas digital ya. Kemudian ada juga beli dan jual reksadana berkaitan dengan
reksadana ya. Jadi kita memudahkan untuk membeli dan menjual investasi melalui reksadana. Ada juga fasilitas digital untuk memudahkan kita dalam jual beli saham. Kemudian fasilitas digital dalam pembelian asuransi, dan juga ada fasilitas digital untuk memudahkan kita dalam hal jasa peminjaman. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah bagaimana sih memilih platform digital untuk transaksi keuangan, ya. Ada beberapa tips yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus kenali dengan baik perusahaan penyedia jasa keuangan yang memiliki identitas, reputasi, dan eksistensi yang benar, ya. Karena ini kan berkaitan dengan keuangan kita, ya. Apabila kita tidak cermat, kita langsung begitu saja percaya kepada perusahaan penyedia jasa keuangan, ya, bukan tidak mungkin, ya, dan sering terjadi juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga kita mengalami kerugian di masa yang akan datang, ya. Jadi dikenali nama perusahaannya dengan baik, apakah memang sudah memiliki nama, ya, sudah teruji, ya, apakah sudah legal juga, ya. Ini terkait dengan tips yang kedua. Ketika kita mau memilih platform digital untuk transaksi keuangan kita, pilihlah penyedia jasa keuangan yang kredibel, yang jelas legalitasnya dan juga mudah ditemui keberadaannya secara langsung, ya. Yang ketiga, pilihlah institusi jasa keuangan yang menyediakan fasilitas customer service yang mudah dihubungi dan juga dapat memberikan solusi, ya. Ketika kita menghadapi kendala atau di tengah-tengah jalan ada error, ada macet dalam transaksi keuangan kita, ya, pastikan kita mudah untuk mengakses customer service, entah itu via nomor telepon atau kita bisa mendatanginya secara langsung, ya. Pilihlah institusi dengan jasa keuangan yang memudahkan kita. Lalu pelajari baik-baik apa saja biaya dan mungkin apabila ada konsekuensi, ada denda yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan, kita harus pahami situasi-situasi tersebut. Apa yang memungkinkan kita sebagai pengguna terkena biaya lebih akibat kejadian-kejadian yang tidak kita duga. Misalnya ketika kita membeli deposito online. Apakah ada biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan jika kita sebagai nasabah ingin mencairkan dana deposito di luar waktu yang jatuh temponya, karena misalnya kita butuh nih uang tersebut yang kita simpan dalam deposito karena ada hal-hal yang mendesak, atau misalnya ada gangguan-gangguan jaringan internet, ya. Jadi pastikan pilih penyedia jasa keuangan yang memberi layanan yang lebih fleksibel dengan biaya-biaya yang lebih efisien, ya. Jangan sampai kita merencanakan keuangan, kita mengelola keuangan agar tujuan kita atau mimpi kita tercapai, tapi ketika memilih platform digital bukan yang membantu kita, bukan yang bermanfaat untuk kita, malah kita banyak pengeluaran gitu, ya, dalam menggunakan platform digital ini. Yang berikutnya adalah kita harus paham dengan baik channel komunikasi yang tersedia antara penyedia jasa keuangan dengan pengguna jasa keuangan, ya. Antara platform digital yang digunakan dengan kita sebagai penggunanya. Apakah ada notifikasi konfirmasi untuk setiap transaksi atau tidak, ya. Ini penting supaya kita juga bisa mengecek sendiri, bisa memastikan seperti apa jalannya transaksi keuangan, ya. Kalau misalnya tidak ada konfirmasi, notifikasinya tidak diterima oleh kita, padahal transaksi keuangannya berjalan, pastikan media apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi, ya, apakah bisa mengakses hanya dengan menggunakan media sosialnya saja, atau juga bisa menggunakan jalur komunikasi tersendiri, seperti kita bisa mengirim pesan singkat atau email, ya, secara individu, atau hanya notifikasinya
berbentuk pemberitahuan secara berkala saja. Yang paling baik adalah kita bisa memilih penyedia jasa keuangan yang menyediakan media konfirmasi transaksi secara personal ya, tidak melalui sosial media dan juga dalam waktu yang cepat ya, atau bahkan real time. Jadi ketika kita melakukan transaksi, notifikasinya juga terekam dan dilaporkan kepada kita ya. Yang terakhir adalah kita bisa memilih perusahaan penyedia jasa keuangan yang memberikan media layanan konsumen yang mudah dihubungi dan cepat memberikan solusi ketika pengguna mengalami kesulitan atau masalah terkait transaksi. Ya, ini penting ya untuk kita perhatikan apakah platform digital kita yang kita pilih, yang kita gunakan untuk transaksi keuangan, ada nomor teleponnya, ada customer service-nya, atau ada email customer care yang mudah untuk dihubungi dan responsif, ya, memberikan solusi yang cepat, solusi yang tepat apabila di tengah-tengah pelaksanaan atau pada saat melakukan transaksi keuangan terdapat kendala, ya. Ya, baik, itu beberapa penjelasan mengenai perencanaan keuangan ya, yang bisa membantu kita dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih baik dari masa kini hingga masa yang akan datang ya. Pentingnya perencanaan keuangan agar kehidupan kita di masa depan bisa lebih disiapkan, kita bisa lebih hidup dengan tenang, dengan aman, dengan lebih sehat, dan tentunya tidak merepotkan orang lain. Dan beberapa tips untuk memilih fasilitas digital yang bisa kita gunakan untuk mempermudah perencanaan keuangan kita, baik dalam pengelolaan, transaksi, solusi, sehingga tujuan yang kita tetapkan dalam perencanaan keuangan kita yang menjadi mimpi-mimpi kita bisa kita raih dengan efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.